Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimina 'id al-adha ba'da yaumi Arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulkul 'azimul akbar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهروا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini seluruh penjuru bumi ini diwarnai dengan lautan kaum muslimin dan muslimat yang tengah berjuang di tengah ujian dari Allah taala, mendatangi setiap tempat-tempat pelaksanaan hari raya Idul Adha tahun 1441 Hijriah. Ini menandakan bahwa semangat juang kaum muslimin muslimat di seluruh dunia masih begitu kokoh, begitu kuat menghadapi ujian dari Allah untuk membuktikan di hadapan Allah bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang patuh kepada Allah di tengah kondisi atau suasana apapun yang Allah datangkan. Sehingga hari ini alhamdulillah kita khususnya di Kota Pasangkayu berkumpul lagi di lapangan Merdeka ini dengan maksud yang sama untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Adha. Walaupun mungkin masih ada saudara kita juga di tempat lain atau di masjid-masjid melaksanakan ibadah Idul Adha pada hari ini. Tetapi maksud dan tujuan kita semua sama adalah untuk mengagungkan Allah dan membuktikan kepada Allah bahwa tidak ada sesuatu pun yang besar, tidak ada sesuatu pun yang agung di dalam hidup ini kecuali hanyalah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pandemik COVID-19 hanyalah merupakan ujian dari Allah saja untuk melihat hamba-hambanya siapa yang betul yakinnya kepada Allah, siapa yang betul imannya kepada Allah, siapa yang betul amalnya di hadapan Allah. Allah datangkan ujian ini dan alhamdulillah di pagi hari yang Allah pun buat suasana seperti ini, suasana yang sangat kondusif, yang mendukung, di mana Allah tahan dulu mataharinya dan ditahan juga air hujannya supaya kita semua bisa tawajuh hari ini kepada Allah. Kita semua bisa khusyuk kepada Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Salam dan taslim kepada junjungan yang mulia baginda yang agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang Allah jadikan suri tauladan kepada kita agar kehidupannya kita ikuti, baik itu menyangkut perkara ukhrawi akhirat beliau, bagaimana usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, begitu juga perkara-perkara duniawi. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa seperti kita yang telah diutus Allah sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin. Dan pada beliau semua aktivitas duniawi seperti kita pun beliau laksanakan.
makan minum, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan menjalin hubungan antara negara, antara bangsa. Beliau pun telah laksanakan di dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sebabnya Allah jadikan beliau sebagai sampel bagi kita, contoh tauladan terbaik bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Terkhusus di tengah ujian pandemi corona ini, sekiranya kita ini mengikuti tertib hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jauhkan semua bala, bencana. Allah angkat semua sesuatu yang menakutkan. Karena beliau telah dijamin oleh Allah, dilindungi di dunia dan dilindungi di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hakikatnya hari raya Idul Adha atau hari raya kurban adalah merupakan hari raya akbar, di mana berhubungan erat dengan kehidupan keluarga agung, keluarga yang mulia, keluarga yang dijadikan Allah di dalam Al-Quran, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apa kaitannya jamaah Idul Adha dirahmati Allah? Kaitannya berhubungan dengan usaha beliau, perjuangan beliau dalam rangka mendapatkan cinta dan reda Allah subhanahu wa ta'ala, baik untuk pribadinya Nabi Ibrahim alaihi salam ataupun keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam. Begitu juga masyarakatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau perjuangkan dengan perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang penuh dengan pengorbanan harta, diri, pengorbanan lainnya, nyawa pun rela dipertaruhkan demi mencapai cinta dan reda Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mesti kita renungi pada saat ini, pada hari ini. Mudah-mudahan dengan datangnya kita bersusah payah di tempat hari raya Idul Adha ini, Allah berikan kita taufik hidayah untuk meniru millah Ibrahim alaihi salam, yang tentunya millahnya juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menempuh hidup atau pola hidup, bukan cuma pola hidup bersih, tetapi pola hidup yang suci zahir dan batin. Bukan cuma ingin bebas dari virus-virus jasmani seperti misalnya COVID-19, tetapi bagaimana mensucikan hati dari virus-virus rohani yang sangat berbahaya bagi seorang hamba apabila mati menghadap Allah dengan membawa virus-virus tersebut. Hari ini kita takut dengan virus corona mungkin karena berbahaya, sehingga kita buat usaha-usaha menghindari, sebagaimana diarahkan oleh pemerintah kita supaya menjaga kesehatan, kebersihan. Tetapi kehidupan yang mulia Nabi Ibrahim alaihi salam lebih daripada itu. Beliau alaihi salam mencontohkan kepada kita bagaimana pola hidup suci di hadapan Allah, bersih daripada penyakit jasmani, suci daripada penyakit-penyakit rohani. Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka di pagi hari yang mulia ini, yang berkah ini, ada 3 perkara penting yang mesti kita ambil daripada hikmah Idul Adha pada tahun ini, dalam rangka menghadapi ujian-ujian Allah untuk menyempurnakan cinta kepada Allah. Maka pertama kali adalah kita mesti islah diri kita secara pribadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan perhatikan apa bekalmu di esok hari. Apa bekal kita di esok hari? Bukan hari-hari di dunia ini maksudnya. Karena hari-hari kita di dunia kan berakhir dengan sendirinya apabila datang ajal kita atau kematian kita. Mungkin kita mati dengan virus corona atau tanpa asbab virus corona. Yang jelasnya semua manusia akan mati menghadap Allah. Tetapi apakah kita bebas dari virus rohani yang sementara ini masih bercokol di dalam hati kita, sehingga kita nanti terbebas daripada azab kubur, azab mahsyar, sirat, jahannam? Kita introspeksi diri, perhatikan diri kita masing-masing. Sejauh mana perjuangan kita
mencapai reda Allah, cinta Allah, sehingga hati kita ini benar-benar bersih daripada virus. Pemerintah kita menganjurkan kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita atau imun, kekebalan tubuh kita jaga. Tetapi hadirin, walaupun kebal tubuh kita dengan virus, apabila Israel datang untuk mencabut nyawa kita, adakah yang bisa menghentikan? Adakah yang bisa menghentikan Israel untuk mencabut nyawa kita sehingga kita pun meninggalkan dunia? Tidak ada. Walaupun orang bebas dari virus. Jadi virus ini bukan permasalahan pokok sebenarnya, tetapi permasalahan pokok adalah bukan imun kita, tetapi iman kita bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan jadi orang-orang mukmin yang kuat, sehat fisiknya. Karena memang ini juga contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam mafhum hadis, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allahi min mu'minid dha'if." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Maknanya apa? Dalam hadis riwayat Muslim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki semua umatnya ini orang-orang yang sehat, kuat fisiknya. Jangan dia jadi lemah sehingga harus diurus oleh orang lain. Tapi bagaimana mereka mengurus orang lain? Berhikmat pada orang lain, bahkan berhikmat pada makhluk-makhluk Allah di seluruh alam. Itulah maksud mukmin yang kuat. Tetapi perlu dipahami kaum muslimin muslimat jamaah rahimakumullah, bahwa sesungguhnya maksud Rasulullah bukan cuma kuat fisik saja, imunnya saja, tetapi imannya juga harus dikuatkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana beliau telah mendidik, menggembleng pribadi beliau sendiri dan para sahabatnya, keluarganya radhiyallahu anhum ajma'in, supaya memiliki iman-iman yang kokoh di hadapan Allah, agar nanti ketika tiba saatnya meninggalkan dunia, kita dibebaskan oleh Allah daripada azab kubur, azab mahsyar, azab sirat, dan seterusnya azab neraka jahanam. Jadi pola hidup yang dikehendaki bagi pribadi kita adalah bagaimana hidup bersih dan suci, sehat jasmaninya, rohaninya juga sehat. Maka arahan daripada pemerintah kita ini sebenarnya bagus kita ikuti untuk menjaga kesehatan, kekuatan fisik kita, imun kita. Tetapi ingat, iman kita juga harus diperhatikan. Jangan kita pandai mengolah raga saja, memperbaiki fisik kita, tetapi rohani kita sakit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya dampaknya bukan cuma merugikan akhiratnya, dunia pun jadi masalah. Di tengah-tengah orang sibuk memikirkan orang lain, justru dia sibuk juga memikirkan dirinya sendiri saja. Ketika orang lain memikirkan keselamatan saudara-saudaranya, dia hanya sibuk memikirkan keselamatannya sendiri, keuntungan sendiri. Kadang-kadang memancing di air keruh, mengambil keuntungan di tengah-tengah kesusahan orang lain. Ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita koreksi pribadi kita masing-masing? Apakah imun kita ini sudah bagus, iman kita pun sudah bagus di hadapan Allah? Kita semua kembali kepada pribadi kita masing-masing. Itu hikmah pertama Idul Adha adalah usahakan pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di hadapan Allah. Suka menolong orang, membantu orang, bukan dibantu orang, bukan menyusahkan orang. Tetapi ingat, di hadapan Allah, Allah tidak melihat lagi daya tahan tubuh kita di dunia, tetapi Allah hanya melihat iman kita di hadapan Allah. Sehingga kalau ada orang yang meninggal dunia karena sakit, mungkin terpapar virus, jangan kita hinakan, jangan kita anggap hina mereka. Kalau mereka mati membawa iman, mereka mulia di hadapan Allah, walaupun mati dengan sebab virus corona. Tetapi doakan, diperhatikan keluarga yang ditinggalkan. Jangan sampai kita menganggap mereka hina karena mereka terpapar virus misalnya. Tidak, hadirin yang dirahmati Allah. Justru di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mati karena suatu penyakit, mungkin tertimpa benda berat, tenggelam, sakit perut,
Bagi ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan misalnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kabar gembira baginya adalah jannah, surga. Kalau dia mati membawa iman, baginya adalah jannah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan hina, tetapi mulia. Maka kita luruskan, setiap pribadi kita berpikir yang positif, positive thinking, meluruskan pemikiran kita, supaya jangan wabah ini yang Allah uji kepada kita justru menimbulkan masalah-masalah baru di dalam kehidupan kita. Bukan lagi wabahnya yang jadi permasalahan, tetapi masalah baru yang muncul di tengah-tengah ujian pandemik corona. Jadi jangan ada yang berpikir mengambil untung dalam kesusahan ini, tetapi bagaimana semuanya mau berkorban dengan hikmah hari raya korban. Bagaimana setiap pribadi kita mau berkorban untuk dirinya dan menolong saudaranya yang lain di hadapan Allah di dunia dan di akhirat kelak nanti insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kedua yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana membina keluarga. Keluarga adalah amanah di hadapan Allah. Hari ini kita bina keluarga supaya semuanya terjaga kesehatannya. Tetapi pernahkah seorang ayah ibu menasihati anaknya supaya menjaga sholat 5 waktunya? Supaya dia tidak tersiksa di hadapan Allah suatu kelak nanti, suatu saat nanti. Bina keluarga kita sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membina keluarganya, sehingga Allah jadikan sampel bagi kita. Begitu indahnya cerita beliau, walaupun dalam keadaan menegangkan. Di sana ada nikmat Allah, ada kasih sayang Allah, ujian yang sungguh berat. Bagaimana tidak? Beliau diperintah oleh Allah untuk membawa keluarganya di Bakkah, tanah tandus tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Diperintah oleh Allah, beliau tidak mungkin menolak perintah Allah, bahkan sami'na wa ata'na. Dibawalah ke situ. Tidak ada bahan makanan, tidak ada perumahan, tidak ada perkampungan. Yang ada tanda-tanda kematian. Tetapi ini adalah merupakan usaha yang beliau buat untuk membina keluarganya supaya semakin sempurna yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga singkat cerita, ketika sudah dibawa, datang ujian kedua. Tinggalkan keluargamu Ibrahim. Pergilah kau ke Syam sana berdakwah. Tinggikan agama Allah. Setelah dibawa ke tempat itu diperintah untuk tinggalkan demi menyiarkan syiar Allah. Beliau pun laksanakan walaupun dengan berat hati. Anak bayi, seorang istri yang lemah, wanita yang lemah, ditinggal di padang pasir tanpa ada teman, tanpa ada tetangga, tanpa ada bahan makanan. Ujian dari Allah untuk membuktikan apakah cinta Ibrahim sempurna kepada Allah ataukah cinta yang palsu. Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah, membuktikan, ya Allah, Engkau adalah zat yang maha perkasa, maha kuasa, maha besar. Ditinggal walaupun dengan berat hati sebagai manusia biasa, berangkat memenuhi perintah Allah. Setelah berangkat hadirin, apa yang terjadi? 13 tahun kemudian diperintah lagi untuk kembali menemui keluarganya. Walaupun terjadi perbedaan pendapat, mengatakan 7 tahun, ada mengatakan 9 tahun, 13 tahun Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya. Diperintah kembali untuk melihat, ternyata keadaan keluarga telah berubah, bahkan tanah tandus telah berubah jadi perkampungan, dan di sana ada sumur Zam-Zam, sumur abadi, air yang mengalir abadi sampai hari kiamat. Sekarang masih kita rasakan nikmatnya ketika kita melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah. Bukti pertolongan Allah kepada keluarga yang lemah, yang tidak punya apa-apa karena sang suami hanya mengagungkan Allah saja. Sebenarnya metode pendidikan ini kalau kita mau terapkan hadirin, maka jadi nanti keluarga kita sebagai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita anak-anak taat, istri kita istri taat. Apa yang terjadi 13 tahun setelah datang berkumpul? Allah perintahkan lagi walaupun lewat mimpi 3 malam berturut-turut. Allah perintahkan kepada Ibrahim, sembelihlah anakmu. Disembelih anak. Baru datang rindu, sekian lama berpisah, tetapi tiba-tiba diperintah disembelihlah anakmu. Sungguh suatu ujian yang sangat luar biasa hadirin yang dirahmati Allah, yang hari ini sangat susah dan tidak mungkin kita ikuti karena ini levelnya anbiya, levelnya para nabi-nabi seperti beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Sembelih anakmu, anak semata wayang, anak
kesayangan yang ditinggal bertahun-tahun, kemudian bertemu, berpelukan, tetapi tiba-tiba diperintah sembelilah anakmu. Apa yang terjadi Nabi Ibrahim? Karena ini perintah Allah dan sudah yakin ini perintah Allah, laksanakan dengan ikhlas. Sehingga ketika terjadi dialog antara anak dan bapak, sungguh sangat mengharukan. Ketika seorang bapak tidak tega menyembelih anaknya, tapi ini adalah perintah Allah. Apa yang terjadi kira-kira? Apakah sang anak enggan untuk melaksanakan ajakan bapaknya? Tidak. Bahkan dengan tegas Nabi Ismail waktu itu yang belum jadi nabi, masih pemuda yang gagah, berkata kepada ayahnya, ya abatif ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abahku, wahai bapakku, kalau itu perintah Allah, laksanakan perintah itu. Insya Allah kau akan dapatkan saya menjadi orang-orang yang sabar. Artinya siap untuk disembelih. Perintah ayah untuk menyembelih anaknya begitu mudah ditaati sang anak. Kenapa? Karena sang anak sudah sempurna juga imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara logika Nabi Ibrahim tidak pernah membina anaknya secara langsung, karena dia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Tetapi siapa yang membina sang anak sehingga menjadi anak yang soleh tadi, bahkan diangkat menjadi Nabi Allah. Allah sendiri yang membinanya lewat tangan ibu yang mulia, yang sabar berjuang bersama sang suami dalam rangka mencapai ridha Allah. Inilah yang kita cakap hari ini kaum muslimin, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Adanya satu fikir, satu hati daripada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, suami istri, sehingga melahirkan anak-anak yang soleh, yang patuh kepada Allah dan patuh kepada orang tuanya. Hari ini sangat ironis, karena banyak orang-orang tua mengeluh karena anaknya tidak mau patuh kepada perintahnya. Malah banyak yang menyusahkan orang tuanya. Belum lagi di dunia, belum lagi di akhirat. Kenapa seperti ini? Karena kita mungkin mendidik anak kita keliru. Kita merasa bahwa yang merubah anak saya adalah diri saya, kemampuan saya. Kita tidak pernah melibatkan Allah dalam membina keluarga kita, sehingga keluarga kita pun keluarga yang tidak patuh kepada hukum-hukum Allah, tidak taat kepada orang tua, bahkan banyak durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kaum muslimin muslimah jamaah rahimakumullah, inilah perlu kita perhatikan yang kedua ini. Bagaimana hikmah berkorban, Allah jadikan keluarga kita keluarga seperti keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Olehnya itu, ayah sebagai kepala rumah tangga mesti memperhatikan agama dan memperhatikan pendidikan agama bagi istri dan anaknya. Tidak boleh mencari dunia saja, tapi carilah agama Allah Ta'ala. Hikmah ketiga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana membina masyarakat. Nabi Ibrahim tidak pernah bermimpi untuk membangun kota Mekah, atau menjadikan Ka'bah sebagai Baitullah, atau menjadikan kota Mekah sekarang sebagai pusat haji umat Islam. Tidak pernah. Tapi Nabi Ibrahim hanya patuh kepada Allah. Tetapi dari hasil kepatuhannya, Allah telah merubah masyarakat Mekah yang dulunya belum jadi masyarakat, tanah tandus, menjadi kota, menjadi perkampungan, bahkan menjadi pusat ibadah umat Islam seluruh dunia. Subhanallah. Kalau hari ini kita sandarkan semua urusan kita kepada Allah, jangankan COVID-19, urusan kubur, urusan akhirat Allah selesaikan. Kalau kehidupan kita kehidupan yang taat kepada Allah, ikut millah Ibrahim, artinya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, pasti Allah selesaikan masalah dunia kita, terlebih lagi masalah akhirat kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Idul Adha kembali mengingatkan kita pada hari ini begitu pentingnya usaha atau berjuang untuk perkara agama, sehingga Allah pun akan tolong kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian dan Allah akan teguhkan langkah-langkah kalian di hadapan musuh-musuh kalian. Semoga Idul Adha memberi hikmah yang besar dan menjadi momen yang terpenting bagi kita untuk mengadakan perubahan ke masa yang akan datang, sehingga kita tidak terkesan dengan penyakit, tetapi kita hanya terkesan bagaimana saya taat kepada Allah, kepada Rasulullah 24 jam walaupun di tengah suasana apapun, insyaallah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر. أما بعد واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من هذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلم لك كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. يا الله يا رب يا Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Hari ini kami berkumpul ya Allah di lapangan ini ya Allah dalam rangka mengagungkan Engkau ya Allah, membesarkan namamu ya Allah, mengagungkan asmamu, memuliakan para nabi-nabimu, terus keluarga millah Ibrahim alaihissalam, junjungan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar bagaimana Engkau datangkan rahmat kepada kami, Engkau datangkan berkah di dalam kehidupan kami ya Allah, terutama di tengah-tengah ujian seperti ini ya Allah. Betapa banyak saudara-saudara kami yang sudah kebingungan, tidak tahu arah lagi bagaimana harus berbuat. Mereka menghadapi berbagai macam kesusahan. Ini mungkin karena salah kami, karena kami telah melupakan Engkau ya Allah. Engkaulah yang mendatangkan masalah dalam hidup kami, dan Engkau pula kuasa menghilangkan masalah itu dalam hidup kami. Maka ya Allah, perbaikilah pribadi kami, kuatkan iman dan imun kami ya Allah secara pribadi, kuatkan iman dan imun keluarga kami ya Allah, anak istri kami. Begitu juga masyarakat kami, para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Kuatkanlah ya Allah zahir dan batin, berikan mereka taufik hidayah agar memimpin masyarakat, terutama kita di Pasangkawi ini ya Allah, memimpin yang lebih baik ke depan ya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi suatu kampung yang Engkau rahmati, Engkau berkahi, yang jauh daripada musibah, bencana dan ujian-ujian yang berat, termasuk daripada pandemik ini ya Allah. Ya Allah, Engkau kuasa mendatangkan ujian ini, Engkau pula kuasa mengangkatnya dengan kodratmu ya Allah. Maka angkatlah ya Allah.
Selesaikan semua masalah di negeri ini, terutama kaum muslimin dimanapun mereka berada. Satukanlah hati saudara kami kaum muslimin dimanapun mereka berada. Jangan sampai ujian ini justru menambah masalah-masalah baru ya Allah. Sudah hilangnya persaudaraan, saling mencurigakan, saling merugikan, saling menyikut satu sama lain. Tanamkanlah kasih sayang di hati umat Islam ya Allah, di tengah-tengah ujian seperti ini ya Allah, agar mereka mau saling tolong menolong ya Allah. Tanamkanlah kasih sayang di hadapan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, agar pemimpin-pemimpin kami memperhatikan masyarakatnya yang lemah ya Allah. Tanamkanlah ya Allah rasa taat di dalam hati masyarakat ya Allah, agar taat kepada pemimpinnya yang mau mengajak taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga-keluarga kami keluarga muslimah, sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang patuh kepada Engkau ya Allah, sebagaimana keluarga di Ibrahim alaihissalam ya Allah, yang Kau telah jadikan sampel contoh bagi semua keluarga di seluruh dunia, agar menjadi keluarga yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat nanti Allah. Bisa berkumpul di dunia, bisa juga berkumpul di akhirat dalam surgamu yang selama-lamanya ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Rahman Rahim, jagalah keamanan negeri kami, kampung kami, masyarakat kami. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Hayy ya Qayyum, istiqomahkanlah kami dalam kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, nampakkanlah di hadapan kami yang hak itu adalah hak, dan berikan kami kekuatan untuk mengikuti yang hak, dan nampakkan juga di hadapan kami yang batil adalah batil, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhi kebatilan itu. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, jagalah ya Allah perputaran hidup dalam kampung kami, terutama di masa-masa datang. Begitu banyak peristiwa-peristiwa penting akan terjadi. Kalau Engkau tidak menjaga ya Allah, Engkau tidak menjaga keamanan negeri dan kampung kami, tidak mungkin kami akan aman ya Allah. Begitu juga ya Allah, peliharalah saudara-saudara muslim kami yang sedang melaksanakan ibadah di Baitullah ya Allah, yang mendoakan hidayah bagi seluruh alam ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, peliharalah mereka ya Allah dari fitnah-fitnah yang terjadi ya Allah, dan selamatkan perjalanan haji mereka tiba lagi di tempat tujuan, di kampung mereka, di negara mereka masing-masing. Dan ke depan ya Allah, bukalah kembali negara kami, bukalah kembali kuota untuk negara kami lagi ya Allah, untuk berhaji ke Baitullah ya Allah. Dan Kau datangkan kondisi yang aman, tentram, damai ya Allah bagi seluruh umat manusia, terutama umat Islam. Jadikanlah perjuangan kaum muslimin dimanapun mereka berada asbab hidayah bagi seluruh manusia di seluruh dunia ini ya Allah, yang hari ini telah diombang-ambingkan dengan tipu daya duniawi, tipu daya iblis laknatullah alaihi, yang akan menghancurkan iman-iman kami. Kokohkan keyakinan kami dan masyarakat kami, keluarga kami, seperti Engkau mengokohkan keyakinan Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, masyarakat Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma ya Allah ya Rabbi Rahman Rahim, kabulkan doa kami, sungguh yang Kau telah mendengarkan dan mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna